Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 433, tidak ada pilihan kedua. Begitu suara Hezekin jatuh, semua orang di sekitarnya segera mengubah ekspresi mereka, menatap He Qingwu dengan penuh perhatian, semua menunggu kata-kata berikutnya. Kata dokter, dari hasil pemeriksaan, bisa diketahui ada racun kronis di belati yang dipotong. He Qingwu dengan erat menggenggam kruk di tangannya, suaranya sedikit bergetar. Lelaki tua yang telah berjuang untuk hidupnya dan berjuang dalam darah, merasa sangat sedih saat pertama kali dia berbicara. Racun kronis. Hezekin buru-buru berkata ketika mendengar ini, saya akan mencari tahu racun yang telah diracuni, dan mempelajari racunnya. Bisakah itu dipecahkan? Ini racun yang sangat aneh, tidak di negara kita. He Qingwu tiba-tiba berhenti ketika mengatakan itu, lalu menoleh dan menatap Letnan Jenderal. Dia sepertinya menyadari sesuatu, tidak nyaman untuk menceritakan secara spesifik. Dia menghela nafas dan melanjutkan, bagaimanapun, itu adalah tipe yang sangat langka. Tidak ada racun sama sekali. Tidak ada obatnya. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa hidungnya kusam, dan matanya sedikit astringen. Tidak ada obatnya. Wajah Hezekin tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia buru-buru berkata, ayah, tidak, sekarang kondisi medisnya begitu maju, selama waktu yang diambil, dia akan bisa melakukan metode detoksifikasi. Meskipun Hezekin dan saudara keduanya berselisih satu sama lain, dan dia juga cemburu dengan orang tuanya yang menyukai anak kedua, dia tahu apa arti anak kedua bagi keluarga He. Banyak orang di luar bahkan lebih cemburu dengan anak kedua daripada dia. Seperti dia, anak kedua adalah pilar penyangga keluarga He, dan kedua saudara laki-lakinya juga menjadi salah satu alasan utama mengapa keluarga He disebut sebagai keluarga terbesar. Dia selalu mempraktekkan tindakan menyakiti diri sendiri dalam keluarga, jadi tentu saja dia tidak ingin anak keduanya mendapat masalah. Berdiri di samping, Xiao Manru mendengarkan semua ini dengan tenang. Dia tidak berbicara dari awal sampai akhir, mengepalkan tinjunya dengan erat, kukunya hampir terjepit di telapak tangannya, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan air mata mengalir dari matanya. Merasa. He Qingwu menundukkan kepalanya dan mendesah pelan, rumah sakit umum daerah militer terkena racun ini 10 tahun yang lalu. Telah diteliti selama 10 tahun, dan masih belum ada obat untuk itu. 10 tahun. Warna kulit semua orang berubah tiba-tiba ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka tidak mengharapkan racun yang begitu aneh dan membandel di dunia. Hezekin menelan ludahnya dan dengan penuh semangat berkata, ayah, maksudmu seseorang telah terinfeksi racun semacam ini 10 tahun yang lalu? Ya, saya juga kenal orang ini, dan dia juga orang yang heroik yang bisa mencapai langit dan bumi. 10 tahun lalu, dia juga dirawat di sini. He Qingwu mengenang masa lalu dengan wajah penuh perubahan. Lalu, apa yang orang ini lakukan sekarang? Meskipun Hezekin mendengar setiap kata yang diucapkan ayahnya dengan jelas, dia tetap bertanya dengan enggan. Saya berkata, tidak ada obatnya, menurut Anda apa yang dia bisa? He Qingwu mengatakan ini dengan suara yang sangat kecil, dan keputusasaan dalam nadanya jelas. Dia mengangkat kepalanya sedikit, tidak ingin air mata di matanya jatuh. Hezekin membuka mulutnya, dan tertegun sebentar, tidak tahu harus berkata apa. He Ziheng bergegas dengan panah tiba-tiba, mengertakkan giginya dan berkata dengan tegas, jika kita tidak bisa menyelesaikannya, kita harus menyelesaikannya juga. Kita tidak bisa membiarkan saudara kedua mati seperti ini. Tuan kedua akan baik-baik saja untuk saat ini. Pada saat ini, sesosok tubuh dengan tergesa-gesa berjalan dari sisi koridor. Itu Zhao Zongji,
wakil presiden dan direktur bedah rumah sakit ini. Dia berjalan berkeliling dan berkata dengan tergesa-gesa, meskipun racun ini sangat beracun, obatnya juga sangat lambat. Memang ada banyak luka keracunan dari majikan kedua, tapi tidak masalah bertahan 1 atau 2 bulan. Ayo bertahan selama 1 atau 2 bulan. He Ziheng bergegas dan merobek kerah Zhao Zongji, dan berkata dengan marah, aku tidak ingin bertahan selama 1 atau 2 bulan, tapi saudara keduaku selamat. Rumah sakitmu sudah 10 tahun sejak saya makan apapun, dan saya bahkan tidak bisa menyembuhkan racun. Self Heng. He Zikin segera menarik tangan saudara ketiga itu ke belakang, dan kemudian meminta maaf kepada Zhao Zongji, Zhao tua, jangan kenal dia, saudara ketigaku juga cemas. Mengapa kita tidak terburu-buru? Zhao Zongji menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, sebenarnya, 10 tahun yang lalu, setelah kematian seorang pasien yang juga terinfeksi racun jenis ini, kita tidak berhenti berurusan dengan jenis racun ini. Riset, tapi kami menemukan bahwa jenis racun ini sangat aneh. Setiap komponen di dalamnya saja tidak akan menyebabkan orang keracunan, tapi menyatukannya akan menghasilkan toksisitas yang sangat aneh, jadi ini membuat kita tidak punya target sama sekali. Tampaknya untuk menghindari pengungkapan rahasia apapun, dia secara khusus gagal menjelaskan siapa pasien yang diracuni 10 tahun lalu. Maka kamu tidak bisa menyelesaikannya, bukankah kamu berkonsultasi dengan institusi medis lain di dunia? He Zikin terus bertanya. Tentu saja kami telah berkonsultasi dengan organisasi medis terkenal seperti American Medical Association dan European Medical Association, tetapi mereka telah terpapar racun ini jauh sebelum kami, dan masih belum dapat dipecahkan sampai sekarang. Zhao Zongji menghela nafas, agak tidak berdaya berkata, lebih lanjut, arsip Asosiasi Medis Eropa menunjukkan bahwa racun ini telah tercatat lebih dari 100 tahun yang lalu, yang menunjukkan bahwa itu adalah racun yang sangat kuno. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka tidak dapat membantu tetapi ekspresi mereka serius, dan suasana di seluruh koridor tiba-tiba menjadi berat. Tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Benarkah saudara kedua saya akan mati? He Zikin mengepalkan tinjunya erat-erat, terhuyung-huyung mengikuti langkahnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Faktanya, itu tidak bisa dikatakan begitu mutlak, setidaknya ada cara lain yang belum saya coba. Zhao Zongji mengerutkan kening dan berkata dengan penuh perhatian. Apa yang bisa saya lakukan? Lao Zhao, katakan saja. Ekspresi He Zikin terangkat, dan dia segera menjadi energi dan berkata dengan tergesa-gesa. Semua orang di koridor juga menjadi cerah kembali, menatap Zhao Zongji dengan penuh harap. Dengan gerakan hati, Xiaoman buru-buru menghapus air mata dari wajahnya, dan maju beberapa langkah dengan cepat. Sebenarnya, saya baru saja berkata kepada Tuan He bahwa kita telah mempelajari racun ini dengan metode pengobatan barat dari awal hingga akhir, tetapi tidak ada kemajuan selama bertahun-tahun, menunjukkan bahwa tingkat pengobatan barat kita masih perlu terus berkembang dan meningkat, dan ini masih jauh dari mencapai puncaknya. Zhao Zongji berkata dengan suara yang dalam, jika Anda ingin mendetoksifikasi jenis racun ini, Anda harus menemukan obat yang telah mencapai puncaknya, dan itu adalah pengobatan Tiongkok kita. Puncak pengobatan Tiongkok kita tidak ada di masa sekarang, dan sulit untuk eksis di masa depan, jadi, puncaknya hanya ada di era Ming dan Qing yang lalu. Maksudmu, satu-satunya cara adalah menggunakan pengobatan China untuk merawat saudara kedua saya. He Zikin segera mengerti apa yang dia maksud ketika mendengar ini, dan bertanya dengan penuh semangat. Tidak, rumah sakit kami memiliki dokter pengobatan Tiongkok. Mereka semua telah mempelajari jenis racun ini, dan mereka tidak dapat memecahkannya. Zhao Zongji menggelengkan kepalanya, mengerutkan dahi dan berkata, metode yang saya bicarakan adalah satu orang. Seseorang. He Zikin berkata dengan tergesa-gesa, tidak peduli siapa orang ini, aku pasti akan mengundangnya.
Dokter He Jiarong dari Hui Sengtang. Zhao Zongji berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan, dan satu-satunya harapan He Erye. Jadi jika Anda ingin menyelamatkan He Erye, Anda harus segera pergi ke dokter He. Dia sedang terburu-buru sekarang, dan koridor itu penuh dengan orang, jadi dia tidak melihat Lin Yu di samping, jadi dia menyuruh He Ziqin untuk segera bertanya pada Lin Yu. He Ziqin tercengang ketika mendengar ini, lalu melihat kembali ke arah Lin Yu, dan bertanya dengan tidak percaya, Zhao Tua, apakah kamu yakin? Meskipun dia telah mendengar tentang pertikaian Lin Yu beberapa waktu yang lalu, dan Lin Yu juga menyembuhkan racun ular putrinya, dia masih memiliki keraguan tertentu tentang keterampilan medis Lin Yu, mungkin karena potensi perlawanannya membuat masalah. Saya yakin, tentu saja saya yakin. Di puncak pengobatan tradisional Cina Huaxia, menurut saya, selain dokter He Jiarong dan He, tidak ada calon kedua. Zhao Zongji menegakkan dadanya. Dia senang mengagumi Lin Yu karena telah mengalahkan santo medis Korea dan menyembuhkan penyakit aneh putri Swedia. Dia tidak bisa tidak membual untuk Lin Yu. Menurut pendapat saya, keterampilan medis Dr. Ho adalah pada dinasti Ming dan Qing. Ketika pengobatan Tiongkok berada di masa kejayaannya, itu pasti merupakan pemimpin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Yu di samping tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecil ketika dia mendengar dia begitu banyak memujinya. Dia tidak menyangka bahwa wakil dekan Zhao, yang hanya melihatnya sekali, akan sangat menyukainya. Zongji, untuk memberitahumu, Dokter He ada di sini. He Qingwu bergegas ketika dia melihat kata-kata Zhao Zongji dan berkata, saya melihat Tuan He ketika saya datang sekarang, jadi saya memintanya untuk tinggal. Inilah mengapa dia memarahi putrinya sekarang, karena Zhao Zongji baru saja merekomendasikan Lin Yu kepadanya ketika dia di bawah berbicara tentang pengobatan Tiongkok. He Qingwu tidak pernah bermimpi bahwa keluarga He mereka yang besar suatu hari akan mengemis untuk anak laki-laki berbulu ini yang sedekat keluarga He. Oh. Dokter, dia ada di sini, hebat. Zhao Zongji tampak gembira dan buru-buru berkata, meskipun racun ini kronis, namun akan terus menyebar. Secara alami, semakin cepat pengobatannya, semakin baik. Begitu kata-kata itu jatuh, dia segera mencari sosok Lin Yu. Xiao Manru hampir gembira saat mendengar ini, dan memandang Lin Yu dengan sangat lega, berterima kasih padanya karena telah memanggil Lin Yu. Lin Yu bergegas keluar ketika dia melihat ini, dan tersenyum kepada Zhao Zongji dan mengangguk, Din Zhao, kamu memujiku. Sebenarnya, aku tidak pandai detoksifikasi, dan aku tidak bisa menjamin He Erye akan sembuh. Apa yang dia katakan adalah sesuatu. Dia baru saja mendengar Zhao Zongji mengatakan racun ini secara misterius, dia mungkin tidak yakin bisa disembuhkan. Lagi pula, ada terlalu banyak racun aneh yang beredar di dunia ini sejak zaman kuno. Tidak kurang dari puluhan racun tidak berwarna dan tidak berbau yang dapat dibuat oleh nenek moyangnya sendiri. Dokter He, jangan berada di bawah tekanan, lakukan yang terbaik. Zhao Zongji menghela nafas dan berkata, kami telah mempelajari pengobatan barat selama bertahun-tahun dan belum menemukan penawar. Bahkan jika dokter pengobatan China Anda tidak dapat menyembuhkannya, itu tidak memalukan. Tuan He, saya tahu bahwa beberapa orang dalam keluarga He kami telah menyinggung Anda sebelumnya. Jika Anda ingin saya menghukum seseorang untuk melampiaskan amarah Anda, katakan saja. He Qingwu berpikir bahwa Lin Yu dengan sengaja menolaknya, dan segera keluar dengan jaminan yang agung, dan tidak peduli. Bisakah kamu menyembuhkan anakku? He Qingwu berjanji kepadamu bahwa keluarga He-ku akan selalu berhutang budi padamu. Tidak peduli apa, hanya keluarga He-ku yang dapat melakukannya. Keluarga He-ku tidak akan pernah menolak. Jangan khawatir, aku He Qingwu. Tulang-tulang tua itu masih berharga beberapa dolar. Semua orang di keluarga He tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar ini.
Anda harus tahu bahwa ayah mereka selalu menepati janjinya, tetapi dia telah berjanji sangat sedikit kepada orang lain. Sekarang dia bisa menjanjikan Lin Yu segala persyaratan dan dia akan menghukum keluarga He. Orang tidak bisa tidak terkejut. Terutama He Ziqin dan He San, putri tertua dari Tuan He, ekspresi mereka sedikit berubah. Yang paling menyinggung Lin Yu oleh keluarga He adalah mereka berdua. Tentu saja, ada juga adik perempuan yang baru saja pergi. Ayah, aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku menghukum siapapun, dan kamu tidak perlu menjanjikanku syarat apapun. Lin Yu mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan tenang. Beberapa orang, beri aku gunung emas dan perak dan aku akan mati, dan beberapa orang, piring tembaga. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya akan memperlakukannya. Dia adalah seseorang yang saya kagumi, jadi saya tidak mendapatkan perawatan apapun untuknya. Setelah berbicara, dia menoleh ke Zhao Zongji dan berkata, Din Zhao, bisakah kamu membuka pintu dan membiarkan saya masuk? Ya tentu saja. Zhao Zongji segera memerintahkan seseorang untuk membawa masker dan sarung tangan baru ke Lin Yu, dan kemudian membawa Lin Yu ke unit perawatan intensif. He diranjang rumah sakit pucat dan lesu setiap napas sangat berat, dengan rasa kelelahan yang dalam. Saya melihat beberapa perban melilit tubuhnya, dan perban di lukanya ternoda hitam dan merah oleh darah yang berdarah. Darah hitam. Lin Yu tercengang ketika melihat situasi ini, seolah memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan cemas, Presiden Zhao, cepat, lepaskan perban di lukanya dan biarkan aku melihat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.